Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angginal Agustin dari kelas reguler manajemen H. Di sini saya akan mencoba untuk menghitung payback period atau PP dan average rate of return atau ARR. Nah, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses proceed atau aliran kas neto. Pengertian ini dikemukakan oleh Bambang Rianto. Nah, payback period sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Yang kedua, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Lalu di sini ada ARR atau average rate of return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak IET dengan rata-rata investasi. Di sini juga ada rumusnya. ARR sama dengan rata-rata IET atau average earning tax. Apa itu IET? Earning after tax. Kalau bahasa Indonesianya adalah laba setelah pajak. Nah, rumusnya ini per rata-rata investasi atau average investment kali 100%. Lalu kita akan masuk ke soal. Nah, ini adalah soalnya. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Di sini sudah tertera mesin A dan mesin B. Investasinya adalah 28 juta untuk mesin A, 32 juta untuk mesin B. Umur ekonomisnya 6 tahun. Nilai residunya untuk mesin A 0 dan mesin B 5 juta. Nah, ini adalah IET-nya. Mesin A di sini setiap tahunnya sama, yaitu 8 juta. Kita menggunakan SLN. Nah, apabila berbeda seperti mesin B, kita akan menggunakan SYD dan tingkat bunganya adalah 15%. Langsung saja kita mulai. Kita akan menghitung payback period. Di sini sudah ada tabelnya untuk mesin A dan mesin B. Nah, ini IET-nya 8 juta, karena 8 semua sama 8 juta, kita tulis. Lalu kita blok saja seperti ini. Lalu kita akan menghitung depresiasi. Nah, depresiasi ini karena mesin A tadi sama tiap tahunnya, kita menggunakan SLN. Jadi sama dengan SLN biaya investnya ini, lalu kita kunci dengan F4, lalu titik koma, lalu ada nilai sisa. Nilai sisanya adalah 0, lalu titik koma, life atau umurnya adalah 6. Oke, kita tutup. Nah, ini angka ini kurang rapi, bisa kita rapikan dengan cara klik koma di sini. Nah, lalu kita bisa ke bawah seperti ini,
Nah, sama. Lalu selanjutnya kita akan menghitung cash flow. Cash flow ini rumusnya adalah IET yang ini ditambah dengan depresiasi. Kita coba. IET ditambah depresiasi. Nah, ini hasilnya, kita langsung tarik ke bawah saja. Di sini untuk rata-rata kita bisa blok ke samping. Lalu di auto sum kita pilih menu average. Nah, sudah ada hasilnya seperti ini. Nah, untuk menghitung pengembalian modal, kita menggunakan rumus ini di sini, yaitu sama dengan initial investment dibagi dengan rata-ratanya, yaitu ini. Oke. Nah, ini kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Untuk mesin A sudah selesai, lalu kita beralih ke mesin B. Di sini IET-nya kita lihat dulu. Nah, ini 9.007.500. Bentar, kita nah, ini adalah IET-nya. Lalu kita untuk depresiasi menggunakan rumus SYD karena setiap tahunnya berbeda-beda nilainya. Kita tulis sama dengan pakai SYD. Di sini ada costnya ini ada initial investment, kita kunci. Lalu ada salvage atau nilai sisa. Nilai sisanya adalah, kita lihat di soal, 5 juta. Jadi kita menulis di sini 5E6. Nah, angka 6 ini untuk jumlah nolnya. Lalu ada life atau umurnya, yaitu 6. Lalu ada per atau periode. Kita masukkan ini. Sebentar. Kita masukkan Nah, ini adalah hasilnya. Kita rapihkan. Kita tarik ke bawah. Lalu di sini kita akan menghitung cash flow. Untuk cash flow masih sama rumusnya, IET ditambah depresiasi. Sama dengan IET ditambah depresiasi. Ini lalu kita tarik ke bawah. Cash flow. Lalu untuk rata-rata kita tarik ke samping, lalu average. Sudah langsung terpampang hasilnya. Lalu kita akan menghitung PB periodnya. Nah, invest awal adalah 32 juta.
cash inflow tahun ke-1 adalah ini. Nah, invest belum kembali, kita dikurangi kita kurangi ini dikurangi ini, sama dengan invest awal kurangi cash inflow tahun ke-1, hasilnya segini. Lalu kita coba cash inflow kedua, yaitu ini 13 juta. Setelah itu kita kurangi ini, dikurangi cash inflow kedua, hasilnya masih ada 1.357.000. Lalu kita coba cash inflow tahun ketiga, sama dengan, nah untuk ini kita kurangi, nah ini hasilnya minus. Lalu kita di sini akan mencari kelebihan bulan. Nah, di sini untuk rumusnya sama dengan Q-min kita jadikan plus, jadi minus kelebihan dibagi dengan cash inflow, kita kali dengan 12. Nah, hasilnya adalah 10,54. Lalu yang ditanyakan berapakah payback period? Nah, ini untuk rumusnya kita klik sama dengan 36. 36 ini jumlah bulan dalam 3 tahun. Lalu dikurangi dengan kelebihan bulan yang ini dibagi dengan 12. Anjir, salah. Nah, ini untuk rumusnya sama dengan 36. 36 ini karena jumlah bulan dikali dengan 3 tahun, 12 dikali 3, 36. Lalu dikurangi dengan kelebihan bulan yang ini. Setelah itu kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 2,12 tahun dan lebih kecil yang ini ya. Jadi untuk metode payback period ini lebih untung ke mesin B kita ngambilnya. Tetapi kita bisa menggunakan metode lain, yaitu menggunakan metode ARR. Langsung saja kita akan coba menggunakan metode ARR. Nah, ARR adalah average rate of return. Ini tabelnya sama, ada mesin A, mesin B, initial investment. Nah, langsung saja untuk ini kita tulis 8 juta karena jumlahnya sama. Oh, 80 salah. 8 juta ya, seperti ini. Lalu kita ambil depresiasi, ini kita bisa ambil di payback period. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk cash flow kita hitung ini IET-nya ditambah dengan depresiasi, hasilnya seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah.
Dan untuk total kita bisa langsung auto zoom. Kita tarik ke samping lalu auto zoom seperti ini. Lalu untuk mesin B kita copy juga dari sini. Nah, ini untuk representasinya juga kita ambil. Nah, kita tarik ke bawah. Untuk cash flow kita hitung EAT ditambah dengan depresiasi. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk total kita auto zoom. Kita auto zoom. Setelah ini kita akan menghitung investasi per umur ekonomis, rata-rata EAT per umur ekonomis, dan akan terbentuk average rate of return atau hasil ARR-nya. Ini investasi sama dengan investasi per umur ekonomis. Nah, kita rapikan. Lalu rata-rata EAT per umur ekonomis sama dengan per umur ekonomis dan ARR-nya adalah rata-rata EAT per umur ekonomis dibagi dengan nilai ekonomi dibagi dengan investasi per umur ekonomis. Jadi rumusnya sama dengan ini per hasilnya adalah ini, rapikan. Nah, 2 angka di belakang koma. Untuk yang ini juga sama, kita menggunakan rumus investasi per umur ekonomis. Kita rapikan. Lalu untuk ini juga per umur ekonomis. Oke. Setelah itu ARR-nya adalah sama dengan ini dibagi dengan ini. Oke, kita rapikan. Kita ambil yang 2 angka di belakang koma. Nah, untuk metode ARR ini yang lebih unggul adalah mesin yang A yang lebih besar persenannya. Dan untuk hasil dari payback period dan ARR ini satu sama antara mesin A dan mesin B. Kita akan mencoba untuk membuktikan lagi di metode-metode yang lainnya. Dan untuk sekarang sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.